Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Boleh bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percaya dengan iman kita, Dia ada sebagaimana pada pagi hari ini kita masih menghirup udara yang segar, diberikan kesehatan sehingga kita boleh hadir dan kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Dialah kesempatan yang indah ini. Kita memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama menghampiri hadirat Tuhan pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Pujian penyembahan kita yang mengatakan ku ada sebagaimana ku ada. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Amin. Sebagaimana ku ada, ya Tuhan, layakkan kami
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dalam segala kerendahan hati kami pagi ini Bapa, kami menaikkan syukur karena Engkau baik, karena Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Perkenankan kami Bapa, pagi ini untuk kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakan kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Urapi kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Engkau melawat kami. Engkau tahu kami ada pagi ini karena Engkau Tuhan Yesus. Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertama hingga pertengahan dan akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hari-hariku lalu. Setiap hari, setiap saat kita boleh sama-sama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, suka duka bersama Yesus, kan ku hadapi bersama Yesus, bersama hari-hari ku lalui. Bersama Yesus, suka duka ku lalui. Bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus, Juru Selamat, bersama Yesus. Amin. Juru Selamatku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sambung kembali dengan bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, masalah kita. Amin. Yesus
ini mengatakan bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kita mau lebih yakin dan kita percaya bersama Yesus ada jalan keluar. Kita yakin dan kita percaya dengan Allah yang bersama kita, yang kita kenal dalam nama Yesus, dapat melakukan segala perkara. Kita sama-sama katakan bersama Yesus dengan iman percaya kita. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus. Angkat tangan dengan iman. Haleluya. Masalah kita semua. Kita puji Dia Yesus. Anak Gembala. Selamat umat manusia. Yesus. Dia Raja segala raja. Dia Raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus Engkau bersama kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita percaya juga Dia ada. Haleluya Yesus. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Menerima pesan yang daripada Engkau untuk memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencana. Kami mau buka hati dan pikiran kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap ya Tuhan hanya padamu. Pimpin langkahku, jalanku dalam terang firman-Mu. Ku ya Tuhan hanya padamu Bapakku. Ya ya Tuhan, segala rancangan-Mu, amin. Tuhanku, enak perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup menggerakkan segala yang ku perlukan. Kita sama-sama sekali lagi angkat pujian ini. Ajarku mengerti. Ya Tuhan, ya Yesus, amin. Ajarku ya
Bapak Gembala. Pagi hari ini dengan rendah hati kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya layakkan kami dan kuduskan kami sehingga firman-Mu pagi ini akan memberkati kami, akan memulihkan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian sehingga pagi ini menjadi pagi lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang baru bertemu tentunya tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru dengan semangat yang baru, dengan berkat-berkat yang baru. Tapi jangan lupa dengan tantangan-tantangan yang baru. Ya, hidup ini kan perjuangan, proses. Tentu juga kita punya tantangan. Nah, hari ini kita akan berbicara dari Injil Matius. Jadi saya akan melanjutkan tentang kisah Natal perjalanan berikutnya dari ayat yang ke-13 sampai 21. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 21. Maka di situ kalau Bapak Ibu lihat perikopnya adalah dalam terjemahan yang baru perikopnya apa? Penyingkiran ke Mesir. Betul ya? Penyingkiran ke Mesir. Tapi kalau dalam Alkitab terjemahan lama di sini saya tulis hijrah. Kita baca ayat yang ke-14. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan yang lama. Ini perikopnya adalah hijrah ke Mesir. Jadi hari ini topiknya tentang hijrah. Ayat 14. Sekali lagi saya baca dari terjemahan yang lama. Maka bangunlah Yusuf dan pada malam itu juga Yusuf membawa anak itu serta ibunya hijrah ke Mesir. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Hari ini kita berbicara mengenai hijrah. Memang dalam terjemahan yang baru itu dikatakan penyingkiran ke Mesir. Ya. Nah, setelah saya lihat pemahaman dari kata hijrah di sini, saudara, itu adalah ketika seseorang menemukan makna batin, di mana itu menyangkut perubahan paradigma, cara berpikir, kemudian sikap, bahwa yang lebih baik telah dibentangkan Tuhan di depan. Saya ulang, ya. Kata hijrah di sini saudara-saudara sekalian, nanti kalau sudah nggak bisa lihat ini Alkitab yang kecil nih ya, sudah bisa lihat. Pemahamannya adalah menemukan. Kalau menemukan harus dicari, saudara. Iya kan? Bahwa makna batin dalam hidupnya itu menyangkut paradigma, cara berpikir dan kemudian sikapnya. Dia meyakini gitu bahwa yang lebih baik
telah dibentangkan Tuhan. Lebih baik telah dibentangkan Tuhan di depan. Maaf, bukan di belakang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, ini kan bagaimana proses ketika Yesus lahir, kan terjadi sebuah peristiwa. Bagaimana Herodes itu akan membunuh bayi-bayi yang usianya 2 tahun ke bawah. Artinya bahwa ketika Yesus dan Maria tinggal di Bethlehem itu hampir selama 2 tahun. Jadi sudah cukup, udah nggak bayi lagi ya, 2 tahun ya Yesus ya. Nah, di situ kemudian mereka mendengar bahwa Raja Herodes akan membunuh setiap anak orang Yahudi, bangsa Ibrani yang usianya 2 tahun ke bawah. Allah tidak tinggal diam, kemudian lewat mimpi. Saya akan mengulang, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Harus dikaji dan uji. Tapi minimal kalau orang itu hidup dekat dengan Tuhan, setidaknya mimpi itu pasti berasal dari Tuhan. Kalau hidupnya dekat dengan Tuhan. Artinya dengan siapa kita dekat, kita akan tahu itu suara siapa. Sekali lagi, dengan siapa kita dekat, kita akan tahu itu suara siapa. Oh, ini beda pun jauh gitu. Wah, terus Egi itu lagi manggil tukang bakso. Ya, saya kenal Egi misal, Egi lagi manggil tukang bakso gitu. Wah, doyan bakso dia. Kok kenapa terus? Iya. Yusuf kemudian mendapatkan mimpi. Artinya lewat mimpi Allah berbicara dan berkata, Sub, bawa anak kamu hijrah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang pertama sebelum Yusuf hijrah ke Mesir, maka Yusuf di sini punya ketaatan. Poin yang pertama, ketika hijrah itu menjadi sesuatu yang lebih baik, yang dibentangkan Tuhan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu punya ketaatan. Dia patuh dengan petunjuk daripada Tuhan. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-14 tadi ya. Matius pasal 2 ayat yang ke-14, saya baca sekali lagi. Oke. Maka bangunlah Yusuf dan pada malam itu juga. Pada malam itu juga dia tidak tunda. Dia patuh pada petunjuk Allah. Maka Yusuf kemudian dia ajak istrinya untuk membawa konteksnya bayi Yesus yang masih usia 2 tahun itu untuk hijrah ke Mesir. Lah waktu itu kan Yusuf kagak tahu di Mesir bagaimana daerahnya. Dulu belum ada GPS ya, belum ada yang namanya mungkin ya peta gitu ya. Peta nama-nama kota, kampung, enggak ada. Tapi justru dia taat menurut petunjuk lewat mimpi itu. Sama seperti Allah memberikan petunjuk kepada Majus. Kalian mau pulang ya ke Babel. Jangan lewat Yerusalem, tempat Raja Herodes, kalian akan dibunuh. Cari jalan yang lain yang belum kamu lalui. Artinya gini, kadang-kadang memang perintah Tuhan itu ada jalan-jalan yang peristiwa-peristiwa yang kisah-kisah yang sepertinya belum pernah kita alami. Dan Tuhan memberikan petunjuk untuk kita lewati jalan itu. Tidak ada salahnya kita belajar seperti Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia patuh dan taat. Karena apa? Daud punya keyakinan. Kalau sudah Allah kasih perintah, petunjuk, pasti itu ada perlindungan. Bukan berarti kalau perlindungan tidak ada tantangan, ujian, cobaan, pasti. Perjalanan dari Bethlehem, saudara-saudara, itu menuju ke Mesir, itu bukan perjalanan yang gampang, apalagi malam-malam. Mohon maaf, jangan kan
ribuan tahun lalu, sekarang aja kalau orang berangkat malam itu rawannya lebih daripada kalau pagi siang. Lebih rawan maksudnya kan. Begal-begal itu kebanyakan malam sering banyak terjadi daripada pagi siang. Apalagi mereka nih bertiga. Nggak tahu nih kemana jalannya. Yang penting udah dikasih tahu ke Mesir, nggak tahu lewat mananya. Tapi Yusuf dia patuh terhadap petunjuk dari Tuhan. Malam itu juga katanya dia berangkat ke Mesir. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Yusuf dia juga punya penguasaan diri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-22. Kita tidak akan jauh-jauh, tetap di Matius pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja wilayah di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf pun menjadi takut untuk pergi ke sana. Kemudian setelah diberi petunjuk melalui mimpi, pergilah ia ke wilayah Galilea. Dalam terjemahan lama dikatakan, setelah diberi petunjuk melalui mimpi, pergilah Yusuf ke wilayah Galilea. Kita melihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yusuf bukan hanya dia taat atau patuh, dia juga punya penguasaan diri. Bisa jadi kalau kita posisinya seperti Yusuf, kemungkinan kita akan berbeda sikap dan cara berpikir kita. Mudah-mudahan kita sama. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, Yusuf punya tantangan. Aduh, ini saya menikah tapi istri saya udah hamil gitu kan. Dia tadi kan mau menceraikan, tapi akhirnya malaikat waktu mimpi, oh jangan, itu bayi di kandung tuh Roh Kudus. Oke, dia terima. Mereka bilang, Allah beserta dengan kamu. Sudah dia terima, dia tinggal di suatu tempat, katakan rumah gitu ya, yang sederhana, hampir 2 tahun dia sudah enjoy itu di Bethlehem. Udah enak 2 tahun itu, dengan tetangga, sudah kenal gitu ya. Dia jadi tukang kayu juga gitu ya, udah enak tuh. Tapi kan tadi kita baca ayat yang ke-14 kan, Herodes mau bunuh anak-anak Ibrani, orang Israel yang datang ke bawah. Pergi, hijrah ke Mesir. Kalau kita mungkin punya pemikiran, katanya kan Allah itu Immanuel, Allah beserta kami. Enggak bisa minggu depan apa ditunda? Mereka bilang enggak bisa. Besok ngapa? Ini kan udah malam gitu ya. Ini udah malam loh, aduh ini bahaya nih perjalanan. Besok pagi aja dah kali. Subuh-subuh udah berangkat. Yusuf dia bisa menguasai diri, dia patuh. Oke, berangkat. Saya percaya itu perjalanan yang penuh dengan bahaya itu. Ada perampok, karena apa? Kan mereka bawa harta. Dari mana hartanya? Dari mana hartanya? Majus. Apa kata dikasih sama Majus? Emas, kemenyan dan mur. Mas, kita nggak tahu persis di Alkitab nggak ditulis berapa kilo gitu kan masnya. Tapi pasti namanya perampok begal, siapapun yang lewat, pokoknya hantem bro gitu kan. Dia bawa emas. Artinya gini, sebelum Yusuf dia hijrah ke Mesir, Tuhan tahu keperluan Yusuf. Tuhan kasih keperluan itu lewat siapa? Majus. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia sudah persiapkan. Tinggal kita punya kepatuhan dan taat, saudara. Tuhan tahu nanti di Mesir, Yusuf sama Maria butuh. Ya sesuatu lah, kalau kita kan uang gitu ya, untuk makan, untuk masa tinggal kan kontrak gitu ya. Tuhan udah siapkan itu emas. Tapi dalam perjalanan pasti banyak tantangan, ada begal.
Yusuf tetap mengandalkan Tuhan, dia patuh. Udah enak-enak di Mesir, saudara katakan udah enak, tetangga kita kenal gitu ya. Aduh, tiba-tiba dalam mimpi malaikat datang lagi. Allah bilang, itu Herodes sudah meninggal, sekarang anaknya yang menggantikan jadi pemimpin. Udah, balik lagi dah kampung halaman. Perhatikan saudara, awalnya nih Yusuf takut. Di samping takut pasti dia juga sudah mulai nyaman dia. Tapi sekali lagi ketika dia mendapat petunjuk, bukan hanya dia patuh tapi juga dia bisa menguasai dan berkata, siap, saya akan kembali ke kampung halaman. Dia akan balik lagi ke Bethlehem saudara. Maka kemudian diajak istrinya Maria saudara. Bun, kalau sekarang istilahnya kalau istri kan bun gitu ya, bunda ya. Bun, kita balik lagi ke Bethlehem. Maria bilang, baik ayah. Udah, mereka berangkat. Rencana mau ke Bethlehem, akhirnya tidak jadi, kemudian akhirnya mereka ke Nazaret. Kenapa ke Nazaret? Nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti saudara-saudara, ketika Yusuf dia bisa menguasai dirinya, maka hijrahnya itu sangat diberkati oleh Allah. Nah, mengenai penguasaan diri ada sebuah cerita. Beberapa hari lalu saya dengar khotbahnya Bapak Pendeta Rubin Adi. Beliau pernah khotbah di sini ya beberapa kali. Pak Rubin Adi bilang begini, ada satu kisah seorang anak yang baru dapat rapot. Nah, ketika anaknya baru rapot pulang, kemudian tiba-tiba sampai di rumah, ayahnya dengan cepat mengambil rapot yang ada di tangan anaknya. Ketika kemudian rapot itu diambil oleh ayahnya, kemudian ayahnya melihat, waduh, ini kok rapotnya merah semua. Waduh, Pak, langsung anaknya tuh dimaki-maki. Kamu itu dikasih uang jajan. Wah, pokoknya dimaki-maki. Pokoknya sebulan kamu gak dapat uang jajan. 1 bulan kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus terus di rumah. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian. Dan ketika ayahnya kemudian selesai, anaknya bilang gini, ya itu kan rapotnya ayah. Hah? Loh, pas dia lihat, wah namanya dia. Lah terus, nah itu ayah, ini rapot saya. Udah dikasih sama anaknya, pas dilihat rapot anaknya, waduh nilainya di atas rata-rata. Lah terus ini kamu dapat rapot ayah dari mana? Dari kolong tempat tidur ayah, saya lihat ada rapot, saya ambil. Loh ini rapotnya ayah, coba. Udah dimaki-maki anaknya, katanya nggak dikasih uang jajan sebulan, nggak dikasih main kemana-mana. Kemudian ada satu lagi kisah. Nah kisah ini juga saya dengar dari Pak Rubin Adi, tapi kayaknya pernah Pak Ateng membawakan juga nih Pak Ateng tentang jenderal dari Mongolia namanya Genghis Khan. Pernah kali Pak Ateng Genghis Khan ya. Genghis Khan ini seorang jenderal yang sangat dihormati dan pahlawan bagi bangsa Mongolia. Dia punya burung elang kesayangan yang selalu menolong dan selalu mendampingi. Nah satu saat ketika selesai bertempur, jenderal Genghis Khan ini sangat haus. Nah kemudian ketika dia haus, dia lewat sebuah sungai, dia ingin minum air di sungai itu. Kemudian ketika dia cedok itu airnya, dia mau minum, itu dari atas burung erlangnya kemudian menukik, kemudian menyambar mungkin kayak batok kelapa begitu ya. Sehingga batok kelapanya itu kemudian kesenggol tumpah sekali. Genghis Khan bilang, oh, ini ngajak bercanda nih burung elang. 2 kali. Ketika 3 kali, Genghis Khan bilang, wah kurang ajar nih elang. Nah ketika keempat kali dia mau cedok itu air, kemudian dia siapin panah. Dan ketika dilihat burung elang ada di atas, mau menukik, dia panah itu elangnya. Dan ketika dipanah elangnya, ya namanya Genghis Khan pahlawan, dia kalau udah mana itu pasti kena sasaran. Kena itu burung elang kesayangannya, jatuh di depannya. Ketika Genghis Khan melihat
burung elang kesayangan jatuh, dia sudah panah dengan emosi. Ketika dilihat di air itu, wah rupanya ada bangkai ular besar yang berbisa, dan kalau air diminum itu bisa mematikan bagi yang minum. Jengiskan dia menyesal. Tapi kalau kata lagunya Panbers apa? Terlambat sudah. Kadang-kadang penyesalan ketika kita tidak bisa menjaga emosi. Kata-kata yang sudah keluar itu nggak bisa ditarik lagi. Masuk dalam memori. Ya, seperti ayahnya tadi udah maki-maki anaknya, nggak dikasih uang jajan sebulan katanya, nggak ngasih keluar, dia nggak bisa berbuat apa lagi kan, menyesal. Itu sebabnya kita belajar seperti Yusuf. Dia bisa menguasai diri. Artinya dia tetap taat pada petunjuk Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketika Tuhan minta dia hijrah, maka sesuai dengan tadi pemahamannya saudara, bahwa ada yang lebih baik yang Tuhan bentangkan di depan untuk kita. Ada yang lebih baik dari hari ini yang Tuhan sudah sediakan. Kebutuhan yang memang kita butuhkan. Yang Tuhan perlu hari ini, kita mau belajar seperti Yusuf. Taat pada petunjuk Allah. Kalau nanya di mana petunjuknya? Ya ini kita bacalah, banyak petunjuk di Alkitab. Yang kedua, menghadapi situasi kondisi apapun, kita jangan gampang emosi, kita harus bisa menguasai diri. Nah, kedua poin inilah saudara sekalian yang perlu kita belajar seperti Yusuf. Kita tutup ayat 23, kita akan nanti menyanyikan satu pujian. Ayat 23, nggak apa-apa, tim musik boleh maju ke depan. Masih Injil Matius pasal 2 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca terjemahan lama ya, melalui, udah ya, oke. Matius pasal 2 ayat yang ke-23. Ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian, ini di garis bawah ini ya, genaplah firman, artinya firman Tuhan digenapi yang telah disampaikan melalui para nabi. Dari zaman-zaman dulu firman Tuhan itu digenapi. Yesus akan disebut orang Nazaret. Kesimpulannya, firman akan digenapi. Pesan Tuhan akan digenapi. Ketika kita punya kepatuhan dan taat dan kita punya penguasaan diri. Allah menggenapi firman-Nya. Saya tidak tahu pesan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada saudara-saudara. Bisa jadi pesan-pesannya itu berbeda. Tapi satu hal, kalau kita mau taat atau patuh, kita bisa menguasai diri saudara. Maka pesannya akan digenapi dalam kehidupan kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Dia menuliskan banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Biarlah kita menyadari ada banyak perkara besar yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Rancangan indah Tuhan terjadi di hidup kita. Ketika kita taat atau patuh dan juga kita bisa menguasai diri. Kenapa saudara? Karena Bapa mengerti segala yang kita perlu. Mari kita belajar bersyukur untuk pesan Tuhan hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan-Mu pada ibadah yang pertama ini. Karena Engkau adalah Bapa yang mengerti segala yang kami butuhkan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami ini. Sementara kami masih sedikit yang kami berikan kepada. Rancangan-Mu indah, amin. Seperti Engkau memberikan rancangan yang indah bagi Yusuf dan Maria untuk melakukan hijrah. Artinya masa depan itu lebih baik Engkau berikan kepada kami dibanding hari ini. Kami imani dan amini. Mampukan kami seperti Yusuf untuk patuh dan taat kepada petunjuk-Mu. Kami juga dapat menguasai dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Jika selama ini kami belum taat dan kami belum bisa menguasai diri. Dan baru sedikit yang kami bisa berikan kepada. Terima kasih Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami ke depan, untuk kami lebih belajar taat kepada petunjuk. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah berkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, informasi yang pertama bahwa bulan depan sekali lagi ada rencana tamu pada minggu kedua, kita dukung doa. Saya belum bisa untuk informasikan dulu, tapi beliau sudah memastikan untuk bisa hadir pada jam 8 pagi. Saya sedang merencanakan apakah ibadah ini akan digabung gitu ya. Karena ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, mulai minggu pertama bulan Februari akan dibuka kesempatan bagi ada jemaat atau saudaranya atau siapapun yang ingin ikut ibadah di tempat kita. Yang tidak bisa ditawar adalah wajib hukumnya harus divaksin. Dia sudah harus divaksin. Karena bagaimanapun kita lihat bahwa varian yang namanya Omicron itu kan cukup katakanlah tanda kutip mengkhawatirkan. Artinya kita tetap menjaga prokes dengan ketat. Kita bersyukur pemerintah kita
berupaya untuk selalu mengayomi rakyatnya. Kebanyakan yang kena itu adalah mereka yang belum divaksin. Seperti ada beberapa negara yang saya lihat gitu ya, mereka yang kena itu sampai per hari bisa 500-400 ribu itu mereka yang belum divaksin. Makanya mereka kemudian minta sama pemerintahnya untuk divaksin. Nah itu kan sebenarnya salah sendiri, sudah dikasih kesempatan divaksin gitu ya. Jadi persyaratan yang tidak bisa dan harus mutlak dia harus sudah divaksin. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha untuk mengatur gitu ya, lihat dengan kebutuhan gereja kita. Kapasitasnya kalau pemerintah bilang sekarang kan masih 75%, artinya kita masih bisa untuk satu kali ibadah 75 orang. Saya sudah posting sudah share ke Pak Ateng sebagai wakil, sudah Pak Ateng waktu ya, supaya bisa dilihat itu. Nah kedepannya kalau memang bisa kita akan gabung untuk bulan Februari, bahkan Maret juga saya juga Maret April ada juga tamu, tapi udah pasti bulan Februari ini. Nah itu yang perlu saudara ketahui. Kalau mungkin nanti yang ingin ikut ibadah mulai awal Februari nanti bisa menghubungi Bapak Ateng. Tentunya dengan yang tadi saya bilang harus ada bukti memang sudah divaksin minimal 1 kali gitu ya. Kita lihat juga kondisinya. Kita juga prihatin kalau ada joki-joki gitu yang vaksinnya itu kebangetan sebetulnya. Kita berharap mereka memang jujur. Nah memang prioritas mungkin anak-anak kita yang sudah divaksin, kalau memang perlu yang 10 tahun ke atas ya mungkin menunggu sekolah minggu dibuka gitu ya. Saya sih memberi kesempatan sebetulnya. Artinya begini, tidak ada salahnya kalau kita beri kesempatan mereka mendengar firman secara onsite karena mereka jarang. Tapi sekali lagi harus dengan prokes yang ketat karena bagaimanapun kita bertanggung jawab. Nah itu saja Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati, sekali lagi selamat hari Minggu dan selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah yang pertama dengan pujian Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu hari ini. Ketika Engkau memberikan petunjuk untuk kami hijrah, haleluya, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari hari ini untuk kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Apapun yang Engkau berikan petunjuk kepada kami, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk melakukan yang terbaik seperti Engkau telah memberikan terbaik bagi kami. Berkati pada ibadah yang pertama ini hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas tim penyambut tamu, petugas LCD, seluruh yang telah melayani pada hari ini. Kami dukung mereka dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu, urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka dan mereka selalu Tuhan lindungi memberkati. Ibadah yang pertama ini juga kami berdoa untuk anak-anak cucu kami, dan inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Malaikat dari surga selalu Tuhan utus menjaga, melindungi sehingga mereka aman.
Kami juga berdoa pada ibadah yang pertama ini untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga Bapak Ibu kami yang berusia emas ini tetap sehat walafiat. Tuhan memberkati. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan apa pergumulan mereka, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Mereka yang sakit kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu pagi ini menghancurkan segala penyakit dan roh penyakit, sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Mereka yang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka jalan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang punya problem, Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Bangsa negara kami juga kami dukung doa. Kami percaya melalui negara kami ini Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya kami dukung di dalam nama Tuhan Yesus, NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI Tuhan berkati dari Bapak Jokowi sampai dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk rencana kami juga akan mengadakan rapat kerja. Berkati untuk seluruh apa yang telah jemaat-Mu telah lakukan. Baik yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berlipat kali ganda berkat-Mu selalu mengalir. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dengan penuh ungkapan syukur, ibadah yang pertama ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil. Beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persetujuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima